اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد نوال التعلم والتعليم والتذكر والتنسيق والسمع والاتباع والعباده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى والدعاء الى الهدى والسلام على الخير. Kita lanjutkan kajian kita Minhajul Abidin. Kita sampai di kesimpulan atau intisari dari pasal penjagaan terhadap mata, lisan, perut, dan hati. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas intisari atau kesimpulan dari mengapa kita harus menjaga mata dan menjaga lisan. Kita masuk ke bagian yang ketiga, wa tsalitsu. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa tsalitsu yang ketiga al-batnu, perut, menjaga perut. Wa hasbuka anna maqsudaka al-ibadatu wa anna ta'ama badrul amali wa ma'uhu minhu yabdu wa yabdu. Cukuplah alasan kamu itu menjaga perut adalah tujuanmu dari ibadah itu. Sesungguhnya tujuanmu dari ibadah itu adalah alasan mengapa engkau harus menjaga perut. Engkau akan menginginkan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perut ini sangat berpengaruh kepada ibadahmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Wa anna ta'ama badrul amali wa ma'uhu. Sebab makanan yang kau makan itu bagaikan benih untuk amal dan bagaikan air untuk amal. Dia mengumpamakan kiasan, ya. Orang kalau menginginkan buah atau menginginkan panen, maka dia memerlukan tanah, dan setelah itu memerlukan benih, dan setelah itu dia memerlukan air. Nah, tanah dari amal perbuatan, tanah dari ibadah adalah hati. Tanahnya adalah hati kita. Kemudian benih yang ditebar juga air yang disiramkan supaya menghasilkan panen, itu diumpamakan adalah makanannya. Itu adalah makanannya. Minhu yabdu wa yabdu. Dari benih itu akan nampak, akan tumbuh. Apa yang kau tanam itu akan nampak, tunasnya akan muncul dan akan tumbuh dan kemudian akan menghasilkan buah. Nah, benihnya apa? Benihnya dan airnya adalah makanan. Wa idza qabutal badru la yatibu zar'u. Dan dalam proses penanaman itu, kalau benih itu rusak, maka tanaman yang tumbuh juga akan rusak. Benihnya kualitasnya tidak bagus, akan menghasilkan kualitas tanaman yang juga bagus. Sama juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau benih dalam ibadah itu adalah makanan, jika makanan yang masuk ke dalam badan kita itu makanan yang kualitasnya tidak bagus, maksudnya kualitasnya tidak bagus di sini bukan makanan secara fisik, tapi makanan itu didapat dengan cara yang tidak bagus, atau zat makanan itu sendiri haram atau syubhat, atau cara mendapatkannya bercampur dengan hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makanan yang masuk ke dalam perut kita itu ibarat benih
kualitasnya tidak bagus, nanti makanan itu akan masuk, kemudian akan mengalir ke seluruh tubuh kita efeknya, kemudian nanti akan menumbuhkan cara pandang yang tidak bagus. Maka kita melihat hal-hal yang tidak bagus, telinga kita akan mudah mendengarkan hal-hal yang tidak bagus, mulut kita akan mudah mengucapkan hal-hal yang tidak bagus, tangan kita akan menjamah sesuatu yang tidak bagus, kemudian kemaluan kita juga, kaki kita akan bergerak ke arah yang tidak bagus. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari makanan yang tidak bagus. Jadi Imam Ghazali mau menjelaskan kepada kita, makanan itu sangat pokok sekali bagi orang yang mau beribadah. Sesuatu yang sangat urgent sekali, yang sangat penting sekali harus diperhatikan bagi orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Imam Ghazali, bal fihi khatar ay yufsida 'alaika ardaka wa la taflah abadan. Bahkan bukan cuma bahayanya, bukan cuma menghasilkan tanaman yang tidak bagus saja, bahkan benih yang betul-betul rusak itu pertama akan menghasilkan tanaman yang tidak bagus dan bisa merusak kualitas tanahmu, kata Imam Ghazali. Saya tidak tahu pasti apakah orang kalau menanam di sawah atau benihnya tidak bagus bisa merusak kualitas sawahnya atau tidak. Tapi Imam Ghazali hanya sekedar memberi contoh saja, permisalan. Kalau urusan hati, urusan ibadah, kalau kamu makan sesuatu yang tidak bagus, kadang-kadang bukan sekedar merusak amal perbuatan saja, tapi merusak keseluruhan jiwa, kata Imam Ghazali. Fala taflahu abadan, kalau sudah merusak secara keseluruhan, maka engkau tidak akan mengalami kesuksesan selama-lamanya. Bagaimana tempat untuk menanam benih saja rusak, tempatnya untuk menanam benih itu rusak. Sama seperti itu, hati yang menjadi sumber kebaikan itu rusak. Bagaimana kalau hati itu rusak bisa menghasilkan segala sesuatu yang baik? Dari mana itu? Dari makanan yang kau masukkan ke dalam perutmu tanpa perhitungan, tanpa kau seleksi terlebih dahulu. Dari sini saja kata Imam Ghazali sudah cukup kita bisa mengambil pelajaran pentingnya kita memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita. Wa min dzalika, dari hal-hal seperti itu, ma balagha an ma'rufin al-karhi, seumpama hal seperti itu, seperti yang disampaikan kepada kita kabar tentang Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi ini seorang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia itu orang yang betul-betul menjalani perjalanan spiritual, perjalanan rohani, termasuk seseorang yang mengamalkan apa yang dia ketahui dan mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kabar yang disampaikan kepada kami tentang Ma'ruf al-Karhi, annahu qala, dia pernah mengatakan, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in taftur. Kalau kamu berpuasa, puasa itu ibadah. Berarti kamu sedang beribadah. Kamu sedang berpuasa Asyura, kamu berpuasa Tasu'a, kamu berpuasa 11 Muharram, seperti yang disunahkan di dalam riwayat Rasulullah SAW jalan menemui melewati perkampungan Yahudi di Madinah. Lalu Nabi melihat orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa, misalnya oleh Nabi Muhammad SAW.
kejaran Fir'aun, selamatkan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, nahnu a'abu bi Musa minkum. Kita ini lebih pantas memperingati Musa daripada kalian. Sejak hari itu setiap 10 Muharram Nabi Muhammad SAW berpuasa. Dalam riwayat Bukhari seperti itu. Kemudian di akhir umurnya pada waktu haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Nabi itu berdiam di kota Mekah sampai di Muharram, sampai Muharram di Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan Nabi berpuasa di 10 Asyura. Lalu ada sahabat yang datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bukankah kamu pernah mengatakan kita untuk tidak mencontoh Yahudi? Kata Rasulullah SAW, ini sesuatu yang bagus. Tapi kalau kita mau menyelesaikan Yahudi, kalau Allah memanjangkan usiaku sampai tahun depan, kata Rasulullah SAW, kalau usiaku masih panjang sampai tahun depan, la asumanna dasu'a atau dasy'a kalau panjang umurku sampai tahun depan, aku pasti akan berpuasa tanggal 9 untuk menyelisih Yahudi 9 dan 10. Tapi ternyata Nabi itu sudah dapat firasat dari Allah Subhanahu wa taala, usianya tidak akan sampai tahun depan, ya. Itu Nabi Sohar kemudian kembali ke Madinah 12 Rabiul Awal, wafat Nabi Muhammad SAW di kota Madinah dan dimakamkan sampai sekarang di tempatnya itu di rumah Aisyah. Dari situ kemudian ulama menyimpulkan apa yang diniatkan Nabi itu sudah termasuk sunnah. Dalam riwayat tanggal 11-nya Nabi juga akan berpuasa tanggal 11-nya. Makanya sebagian orang puasanya tanggal 9, 10, 11. Saya bisanya tanggal 10, tanggal 10 sudah dapat sunnah. Nabi itu berpuasa tanggal 10. Baik, puasa itu suatu ibadah, sesuatu yang bagus. Kamu menjalankan ibadah itu sesuatu yang bagus. Tapi Ma'ruf Al-Karni di sini mengatakan kalau kamu puasa, baik puasa sunnah atau puasa wajib, fanzur ala ayyi syai'in taftur wa inna man taftur wa ta'ama man ta'kul. Oke. Kalau kamu berpuasa, waktu bukanya perhatikan saudara, waktu kamu buka, kamu waktu buka itu makan apa? Makan apa yang kamu makan itu? Makanannya syubhat atau masukkan makan haram? Teliti, kamu makan apa waktu buka? Yang kedua, di mana kamu bukanya? Kadang-kadang makanannya halal, tapi kamu buka di tempat orang yang usahanya haram. Usahanya itu usaha yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil makanan yang disodorkan kamu buat buka itu tidak ada celah bagi kamu untuk bilang ini mungkin halal, karena kamu tahu ini orang usahanya haram. Waktu disodorkan ke kamu makanannya halal, tapi didapat dari cara yang tidak baik. Kemudian wa ta'ama man ta'kul, makanannya siapa yang kamu makan harus jelas. Ini makanan diberikan ke kamu atau enggak? Jangan nanti orang taruh makanan di situ, kamu ambil makanannya lalu kamu berdalih, oh ini masih bohong. Ini orang kalau saya ambil yang punya itu tidak dari mana, belum tentu. Orang kadang-kadang berdalih, oh ini masih bohong. Enak semua barangnya orang diambil, oh ini masih bohong. Sandalnya orang diambil, oh ini masih bohong. Ini orangnya pasti lewat dari mana? Dia kalau dia rela, kalau tidak rela, itu jadi beban buat kamu nanti di akhirat. Kalau kamu makan sesuatu punyanya orang tanpa izin, yang penting makan dulu baru dia cari punya siapa. Kalau belum diizinkan untuk kamu, jangan pernah menyentuh makanan tadi. Kecuali kalau memang kamu diundang ke rumahnya orang untuk buka bersama, itu berarti kamu diizinkan, sudah dihidangkan di depan kamu. Tapi kalau kamu mendapati sesuatu makanan, tidak ada yang mengizinkan kamu menyentuh makanan itu, walaupun di rumah kamu sendiri.
istri kita makan makanan kita kemudian tidak, saya tidak ridho dunia akhirat, itu suami atau apa ya? Nah, mungkin. Tapi kalau kita nginep di rumah teman, jangan nyentuh barangnya, jangan nyentuh makanannya sebelum kita dapat izin. Kalau kita makan, ternyata teman kita ini di dalam hatinya tidak terima, yang kita makan itu sesuatu yang subhan, haram. Kalau kita pakai sandalnya, ternyata dia tidak ridho, setiap langkah kita dapat dosa. Subhanahu wa ta'ala, itu namanya gosok, merampas hak orang lain tanpa izin. Nah, ini penting diperhatikan. Ini masalah yang kelihatannya sepele tapi sangat berpengaruh di dalam ibadah kita. Padahal tujuan kita hidup kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara kita tidak menjaga hal-hal seperti ini, kita bisa berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengalami futur, kejenuhan dalam beribadah, rasa malas dalam beribadah, sumbernya dari makanan yang tidak jelas. Fakam man yakul aklatan. Ya, dia mengatakan berapa banyak seseorang yang makan satu suap aklatan, satu suap dia makan, saya menggalibu qalbuhu amma kana alaihi. Dia makan satu suap makanan, hatinya itu kemudian menjadi berbalik dari kondisi yang sebelumnya. Dari kondisi yang sebelumnya. Makanan yang halal itu bisa berubah seseorang jadi baik. Makanan yang buruk bisa berubah seseorang jadi buruk. Makanan yang halal, ada riwayat yang mengatakan siapa yang makan makanan yang halal 40 hari, Allah akan mengeluarkan hikmah dari mulut. Makan di tempat orang soleh itu akan menimbulkan dampak yang baik, ada berkahnya. Makanan yang halal itu ada berkahnya. Makan dari tangannya orang soleh ada berkahnya. Makan dari tangannya koruptor juga ada dampaknya. Makan dari tangannya orang yang talim juga ada dampaknya. Makan tanpa izin ada dampaknya. Yang tadinya kita baik bisa berdampak jadi tidak baik. Seperti halnya makanan yang baik, tadinya kita tidak baik bisa dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa. Sebab makanan yang kita makan itu akan berpengaruh. Darah ini mengalir ke seluruh tubuh dan menjalani jantung, tempat hati yang pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dan jantung itu yang menggerakkan seluruh organ kita. Jantungnya metafisik itu juga yang memberikan morse ke kepala kita, ke pikiran kita, dan kepala kita yang menggerakkan otak kita ini yang menggerakkan seluruh anggota badan kita. Makanya ada pengaruhnya. Kita harus hati-hati. Nah, fala ya'udu ila halihi abadan. Kadang-kadang satu suap yang tidak diperhatikan itu akan merubah hati seseorang dan tidak bisa mengembalikan orang tersebut ke hati yang semula. Belum dia makan. Allah melindungi kita dari barang yang haram dan barang yang syubhat. Wa kam min aklatin haramat yawmalailatin. Berapa banyak satu suap makanan yang mengharamkan orang yang makan tersebut dari bangun di tengah malam. Tadinya dia rajin bangun malam, gara-gara satu suap yang tidak dia perhatikan, putus bangun malamnya. Tidak bisa bangun malam lagi. Bangun malam itu bagaikan gunung yang susah didaki, ya. Bagaikan sesuatu yang berat sekali. Ini berpengaruh untuk yang makan sya'a'an adas. Sya'a'an adas. Nabi mengatakan di dalam hadis, dia menghendaki atau tidak menghendaki itu pasti terjadi di dalam dirinya. Maksudnya dia sadar atau tidak sadar, dia tahu atau tidak tahu, orang kalau makan sesuatu yang tidak baik pasti berpengaruh untuk ibadah.
kita, anak-anak kita, nomor satu yang harus kita perbaiki adalah makanan mereka. Makanannya harus halal. Kalau makanannya campur baur, susah kita mau memperbaiki mereka. Memperbaiki diri kita sendiri saja. Kalau makanan kita tidak baik, kita mau memperbaiki diri kita itu akan kesulitan. Apalagi memperbaiki anak kita, memperbaiki pasangan hidup kita, sedangkan kita tidak memperhatikan apa yang masuk ke perut mereka. Nanti kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkali. Nah, wa kam min nadratin mana'at qira'ata suratin. Berapa banyak orang yang memandang dengan satu kali pandang, dia tidak memperhatikan pandangan matanya. Berapa banyak satu pandangan mata itu mengakibatkan seseorang itu tercegah dari membaca surat-surat di dalam Al-Quran. Tadinya dia rajin baca Al-Quran, gara-gara satu pandangan putus baca Al-Quran. Lihat Al-Quran jadi jijik. Karena dia tidak menjaga pandangannya, satu kali pandangan jadi malas dia baca Al-Quran, malas baca hadis, lihat kitab jadi malas. Tapi kalau lihat sesuatu selain itu yang sesuai dengan hawa nafsunya, dia asik. Dari mana sumbernya? Dari pandangan, dari makanan, itu semua. Kemudian wa innal 'abda la ya'kulul aklata la yuqra'u biha ya masakin. Berapa banyak atau sesungguhnya seorang hamba, ada seorang hamba kata beliau, dia itu makan satu kali makanan, satu kali suap, gara-gara suapan yang tidak dia perhatikan itu, maka diharamkan bagi dia bangun malam selama 1 tahun. 1 tahun tidak bisa bangun malam gara-gara salah makan. Saat dia sadar atau tidak sadar. Kenapa sih kok saat dia sadar atau tidak sadar? Tapi kalau tidak sadar makan racun, mati ya? Mati. Tidak sadar makan ada bakterinya, sakit kan? Sakit, tidak bisa kita protes Allah. Saya tidak tahu di makanan ada bakterinya. Kok kamu kasih sakit? Sudah seperti itulah hukum alam. Makanya perhatikan. Kalau kamu saja dasar kamu supaya tidak sakit, kamu harus memperhatikan makannya di mana. Makan di warung yang terbuka, semua debu masuk, malam ada di situ, ya sakit kamu. Padahal yang saya makan itu, ini loh, makanan yang bagus, tempe. Itu makanan sehat semuanya, bukan makanan yang berlemak. Saya makan tempe, saya makan sayur, bukan makanan yang disuntik. Dan saya makan itu asli dari tumbuhan. Makanya di mana? Di warung, di pinggir jalan, tidak pakai terpal, tidak terbuka, ada mobil lewat, kemudian masuk ada. Sakit kamu. Walaupun makanannya baik, tapi kamu harus memperhatikan makanannya di mana. Sama seperti itu. Ini makanannya halal. Makanannya halal, kambing, ikan, halal semuanya. Makannya di mana? Makannya di tempat bandar judi. Bandar judi, hasil makanannya semua dari perjudian. Kamu makan, ya makan dari barang ya, dari hasil yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu seperti kamu makan di pinggir jalan yang tidak diperhatikan kebersihannya. Kamu tahu atau tidak tahu? Sakit. Nah kalau jasad saja bisa sakit, bagaimana dengan rohani kita? Sakit rohani, bakteri yang nempel di rohani kita itu lebih bahaya daripada bakteri yang nempel di jasad kita. Kalau bakteri nempel di jasad kita kena sakit. Orang mukmin itu kena sakit, buang-buang air paling dia, buang-buang air, asam lambung naik. Kalau dia sabar tetap dapat pahala ya. Tapi kalau sudah rohani yang kena, bakteri rohani karena makanannya tidak diperhatikan
dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Kalau yang kena bakteri rohani, kita nanti jadi prasangka dulu kepada Allah, malas ibadah, omongannya jadi tidak terjaga. Ini jadi bahaya luar biasa di dalam hidup kita. Nah, fa'alaika ayyuhar rajulu, maka sebab itu wahai kalian, ar-rajulu maksudnya laki-laki, maksudnya bukan laki-laki secara gender, tapi laki-laki yaitu orang-orang yang memiliki keinginan, keberanian, kepahlawanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin menempuh jalan ibadah. Maka kalian setelah mengetahui hal ini, wajib bagi kalian bin-nadhari syadid wal ihtiyatil baligh syadid, wajib bagi kalian untuk meneliti secara seteliti-telitinya dan berhati-hati, sangat berhati-hati figurika terhadap apa yang kalian makan. Figurika apa yang kalian makan, hati-hati, perhatikan, teliti. Makanya ada seorang ulama mengatakan was-was yang dibenarkan itu adalah was-was terhadap makanan. Tahu was-was? Was-was itu ragu-ragu, takut mau makan. Nah, itu was-was yang benar. Kapan kamu itu was-was itu dibenarkan untuk kamu? Was-was terhadap apa yang mau kamu makan. Jadi kamu kalau mau makan takut dulu, tanya dulu, ini dari mana dapatnya? Ini halal atau enggak? Cara pembeliannya bagus atau enggak? Itu tidak dibenarkan, tapi itu yang bagus. Kalau kamu was-was, pasti makanan yang masuk ke dalam perut kamu itu makanan yang baik. Karena kamu was-was. Was-was yang setan, yang buruk, itu was-was saat kita beribadah. Buruknya gimana tadi? Saya sudah takbirnya betul atau belum? Nanti sudah baca Fatihah atau belum? Itu was-was setan. Kalau was-was yang benar, was-was makan. Ya, manusia zaman sekarang ini, bila mau sholat, dia sangka dirinya itu warok. Saya ini hati-hati, wudhunya wajah 10 kali, tangan 12 kali. Kenapa? Kok seperti itu? Hati-hati, saya itu bukan hati-hati, kamu dipermainkan setan. Tapi giliran makan, nggak pakai pikir. Makannya dari siapa, punyanya siapa. Ini kebalik kamu. Harusnya kamu tuh was-was saat kamu makan, saat kamu ibadah, wudhu, kamar mandi, saat kamu sholat, dan itu was-was. Karena dipermainkan oleh setan. Nah, perhatikan semua ini makanan kamu, apa yang kamu makan, ingkana ala ka'ina yang berbidal buka wahim matut di ibadah di rabbik. Jika kamu ini termasuk orang yang memperhatikan hatimu dan memiliki keinginan untuk beribadah kepada Tuhanmu. Kalau kamu bukan orang yang termasuk memperhatikan kondisi hatimu, hati itu tidak penting buat kamu. Kamu juga tidak punya keinginan beribadah kepada Allah, ya makan seenakmu saja. Tidak usah diperhatikan. Kerja seenakmu saja. Cari uang dari mana pun, maling, mau ngerampas haknya orang, mau nyakiti hatinya orang. Kamu tidak punya keinginan ibadah kepada Tuhan, ya sudah nggak apa-apa. Makanya kita lihat orang-orang itu enak ya, punyanya orang, harta nggak jelas, harta riba, dia bisa simpan, terus dia bisa beli A, beli B. Ya dia itu orang yang tidak paham hidup sebenarnya. Orang kalau mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia paham, dia punya semangat untuk beribadah kepada Allah, dia pasti akan menjaga semangat beribadahnya ini jangan sampai kendor, jangan sampai putus. Dan dia pasti akan tahu hal-hal apa saja yang bisa memberhentikan semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah makanan. Kalau kamu tidak punya semangat, makan saja terserah. Makan terserah. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat, termasuk di antara ucapan yang terjaga dari umat-umat terdahulu, dari nabi-nabi terdahulu, kata Nabi Muhammad SAW, di dalam
kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesuka hati. Ini bukan rukhsah, bukan izin dari Rasulullah. Ya sudah, kamu boleh berbuat saya. Alhamdulillah saya tidak punya rasa malu, jadi saya boleh macam-macam. Ini orang yang tidak berakal. Maksudnya Nabi, orang kalau punya rasa malu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berhati-hati dalam perbuatannya, berhati-hati dalam makanannya, berhati-hati dalam penglihatannya, berhati-hati dalam ucapannya. Tapi kalau dia sudah tidak punya rasa malu lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa ngomong apa saja. Tidak ada rasa takut. Dia makan apa saja. Tidak ada rasa malu kepada Allah. Dia pandang apa saja, diumbar pandangannya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia memandang, saat dia mengucap itu, saat itu dia menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dia memandang menggunakan mata miliknya Allah. Dia gunakan mata itu untuk membangkang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga saat dia mengucapkan Allah. Hadza fi aslil bud hatta yakuna min wajhi. Ini adalah pembahasan mengenai makanan itu sendiri. Artinya makanan itu harus makanan yang halal. Ini yang kita bahas, baru sekedar makanannya, kata Imam Ghazali. Summa alaika bil adabti. Dan setelah itu masih ada lagi urusan produk. Apa? Selain makanannya itu harus halal, tidak syubhat, kata Imam Ghazali, urusan produk itu masih ada lagi yang harus kamu perhatikan. Tadi pertama, yang masuk ke perut kamu harus makanan yang halal, karena makanan itu berpengaruh kepada dasar kita. Setelah kamu dapat makanan yang halal, ada lagi yang harus kamu perhatikan. Apa? Summa alaika bil adabi. Lalu kamu wajib beradab dalam urusan makanan yang masuk ke perut kamu. Walaupun halal, kamu harus beradab. Apa adabnya? Wa illa kunta hammalan lit-ta'am muwaddi'an bil ayyam. Kalau kamu tidak beradab, kamu ini hanya makhluk yang kemana-mana bawa makanan di perutmu, tapi kamu menghilangkan kesempatan di dalam hidup. Kamu makan itu, makanan yang halal itu untuk apa? Untuk beribadah. Nah, adabnya orang kalau sudah dapat makanan yang halal, makanan yang kamu makan itu adabnya kamu fungsikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mendapatkan makanan yang halal, kamu makan tok, makan semuanya kamu makan, artinya halal, tidak dosa, memang tidak dosa. Tapi kalau kamu cuma hidupnya makan, kamu tidak beradab, kamu jadi makhluk yang kemana-mana bawa makanan di perutmu, tapi kamu habiskan hidupmu, umurmu, kesempatan di dalam hidup. Apa fungsinya makanan yang kamu keluar itu kalau kamu tidak berbuat apa-apa dengan makanan tadi? Makanan itu kan ibaratnya bensin. Kamu isi mobilmu dengan bensin, tapi tidak kamu pakai kemana-mana. Apa manfaatnya bensin itu? Nah, sama seperti itu, kamu isi makanan terus kamu, tapi kamu duduk, tidak melakukan perbuatan yang bermanfaat sama sekali. Itu kamu tidak berada. Irqab alimna yaqinan. Padahal kita sudah mengetahui secara yakin bahwa aina iyana, bahkan kita melihat secara kasat mata, secara jelas, anna ibadata la yajibu minha syai'un idza qala al-qalb. Kita sudah buktikan, bukan cuma katanya. Apa itu yang kita buktikan? Bahwa ibadah itu tidak akan datang jika perut itu penuh. Jadi makanan yang halal problem, makanan yang halal memenuhi perut itu juga problem. Jadi maunya Imam Ghazali itu kamu makan makanan yang halal tapi tidak
sekedar untuk nyambung hidup. Minimal waktu saya kalau sekedar nyambung hidup nggak bisa, saya pasti ingin bakso, ingin gado-gado, ingin macam-macam ini. Ya sudah, makan itu jangan banyak-banyak. Makan jangan sampai terlalu kenyang. Sebab kalau kamu makan terlalu kenyang itu juga berdampak. Kata Imam Ghazali, perut yang penuh itu tidak akan mendatangkan ibadah. Sebab kalau sudah perut penuh, bufurul ma'idah, makanan yang diolah di peternakan ini kalau dibikin itu menghasilkan uap, asap. Asapnya ini nanti naik ke kepala, sampai di kepala, di otak dipenuhi asap, otak ini jadi standby. Sudah tidak bisa mikir lagi, terus mulutnya muak terus, kena asap di otaknya, muak terus, jadinya ngantuk. Kalau ngantuk tidak pikir, tidak jalan, tidak majelis taklim, tidak jalan, tidak sholat, tidak jalan, sujud, tidur. Kalau sebenarnya sujud, tidur, tidak sholat banyak, tidak bisa ya. Tidak zikir banyak, baru astagfirullah 2 kali, jelas, tidur lagi. Tidak ngaji Al-Quran, tidur lagi ya, karena makan itu banyak ya. Kebanyakan makan. Nah, kata Imam Ghazali ini ya, bahwa kita sudah lihat secara kasat mata ya, makanan yang memenuhi perut itu tidak akan menghasilkan ibadah. Wa in akrahtan nafsa ala dzalik, walaupun kamu paksa nafsumu ibadah, akan sulit kamu beribadah. Ya sebab nafsu kamu itu sudah menguasai diri kamu, makanannya penuh, kamu mau paksa diri kamu sholat yang banyak, dan itu bisa. Kata Imam Ghazali, pasti sholatnya jadi sedikit. Kamu mau paksa mulut kamu untuk berzikir banyak, padahal mulut kamu ini penuh makanan, dan mungkin bisa. Pasti banyak ngobrolnya tidak ada manfaat. Pasti tidak ada Imam Ghazali. Ini sudah kita lihat secara nyata dalam kehidupan seperti ini, artinya sudah teruji. Wajahadah bidzulubil iyal, kamu mau bermujahadah dengan berbagai macam cara. Kalau kamu masih makannya banyak, memenuhi perutmu, pasti gagal. Mujahadah kamu pasti gagal. Jadi yang harus dilakukan makanan yang halal dan tidak berlebihan dalam makan yang halal, tidak berlebihan. Fala yakunu litilkal ibadati laddatun wala halawatun. Dan kalaupun kamu ini beribadah dengan perut yang kenyang tadi, ibadah kamu itu tidak akan, di dalamnya tidak ada kelezatan dan tidak ada kenikmatan. Ya sudah sekedar ibadah, menunaikan tugas. Walidzalika qila, sebab itu disebutkan la tatma ya halawatin fil ibadati ma'a kasratil akli. Jangan kamu mengharapkan manisnya ibadah disertai dengan banyak makan yang halal. Itu maksudnya yang halal ya. Yang halal. Kalau yang haram berbeda. Kalau yang haram bisa menjadikan kamu tidak beribadah. Kalau yang halal bisa menjadikan kamu beribadah. Tapi kalau kamu kepenuhan, jadi malas. Ibadah kamu jadi seenaknya, sekenaknya. Wa ayyunurin fi nafsin bila ibadatin. Kalau kamu sudah malas ibadah, maka kata Imam Ghazali, ayyunurin fi nafsin bila ibadah. Cahaya apa yang akan menyinari jiwa seseorang yang hidupnya tanpa ibadah? Maksudnya, orang yang hidupnya tanpa ibadah, apakah ada cahaya di dalam jiwa? Nah, mungkin ada cahaya. Maksudnya cahaya di sini petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya itu petunjuk, keberkahan. Orang kalau hidupnya tidak pernah ibadah, tidak sholat susah, tidak ngaji susah, tidak zikir susah, tidak majelis taklim susah, apakah ada di dalam jiwanya cahaya? Maksudnya, ya tidak ada cahaya. Cahaya apa yang bisa menghuni jiwa seseorang yang malas ibadah? Tidak mungkin, tidak ada. Karena cahaya itu akan menyinari jiwa seseorang melalui ibadahnya.
Kemudian lanjut lagi, wa fi ibadatin bila laddah wala halawa. Lalu cahaya apa yang akan muncul di dalam ibadah seseorang yang ibadahnya itu tanpa kenikmatan dan kelezatan? Cahaya itu supaya muncul di dalam jiwa seseorang, maka orang tersebut perlu beribadah. Cahaya supaya muncul di dalam ibadah seseorang. Jadi orang itu perlu petunjuk di dalam hidupnya, kan? Perlu petunjuk di dalam hidupnya. Caranya bagaimana? Banyak ibadah. Dan orang perlu petunjuk di dalam ibadah. Di dalam ibadah kita ini kita perlu petunjuk. Perlu petunjuk supaya kita bisa dapat manfaat dari sholat kita, supaya dapat manfaat dari qiraatul Quran kita, supaya dapat manfaat dari zikir kita. Berarti kan di dalam ibadah itu sendiri kita perlu petunjuk. Caranya bagaimana? Caranya kamu harus mengalami kenikmatan dan kelezatan. Kalau ibadah kamu tanpa kenikmatan, tanpa kelezatan, maka ibadah kamu tidak akan ngefek ke dalam kehidupan kamu. Nah, caranya supaya ibadah itu dapat kenikmatan, kelezatan, caranya melalui lapar. Maksudnya tidak berlebih-lebihan mesti perut kita dengan barang yang haram. Ini maksudnya Imam Ghazali mau menyampaikan seperti itu. Tapi ada 5 menit kita lanjutkan. Walihada makna, sesuai dengan makna yang dijelaskan di atas, qala Ibrahim bin Adham rahimahullah, maka Ibrahim bin Adham, semoga Allah merahmatinya, seorang wali yang berikan dengan sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Sahibtu akthar rijalillahi ta'ala fi Jabal Lubnan." Aku ini banyak sekali melazimi atau bersahabat atau tinggal bersama rijalillah. Rijalullah itu orang-orang yang mematahkan nafsunya dan mencapai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menundukkan nafsunya, kepentingan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan sir ke dalam relung hatinya. Itu rijalullah. Rijalullah. Kata Ibrahim bin Adham, aku ini telah banyak bersahabat dengan orang-orang yang mencapai ma'rifatullah. Maksudnya wali-wali. Tapi bukan sembarang wali yang banyak dikenal oleh Ibrahim bin Adham. Wali-wali yang tinggal di Gunung Lubnan. Ini pernah kita bahas ya. Ada sebagian wali, kata Imam Ghazali, karena takut ibadahnya itu terkontaminasi sampai mereka itu mengasingkan diri di pegunungan. Di pegunungan Libanon, di daerah Libanon itu. Nah, tahu sampai sekarang ada atau tidak di zaman Imam Ghazali. Jadi mereka tinggal di pegunungan Libanon itu, diceruk-ceruk pegunungan tadi, gua-guanya itu satu sama lain itu saling masuk di gua, tinggal ibadah di situ. Di dalam gua ini kita sudah bahas ini masalah uzlah, ya, jangan salah. Kemudian pulang dari sini, kemudian pergi di gunung semua, tinggal di gua. Kita tidak menyarankan itu, ada tata caranya dan kita sudah bahas. Siapa yang mau tahu, ya buka video rekaman yang lama di Muara Cinta ya. Ada bahasa masalah uzlah. Nah, uzlah itu ada macam-macam. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Ada orang-orang yang seperti ini menjaga agamanya sampai membawa agamanya itu lari ke gunung karena takut ibadahnya itu terkontaminasi. Sampai seperti ini dia menjaga agama. Ekstrimnya seperti itu. Tinggal di pegunungan itu, kata Imam Ghazali, makanya dari mana? Ada orang jualan soto, jualan gado-gado di pegunungan. Kalau di Indonesia ada penyebarannya. Ini tidak ada orang jualan itu. Pegunungan di Arab sana di Libanon kering, adanya cuma batu. Makannya apa? Kata Imam Ghazali, makannya rumput. Rumput itu tanaman yang ada nempel di situ. Itu dimakan Imam. Perutnya ini sampai nempel sama ususnya, sama peternakan dari usus. Apa yang dicari? Karena dia tidak mau ibadahnya dirugikan oleh makanan itu.
berteman dengan orang-orang itu. Fakaru yusunani, mereka orang-orang itu, wali-wali itu memberikan wasiat kepada. Apa wasiatnya? Idza raja'ta ila ahli dunya. Jadi Ibrahim bin Adham itu waktu itu hidup di gunung bersama mereka. Kata mereka, hei Ibrahim, kalau kamu mau kembali menemui anak-anak dunia, siapa anak dunia ini? Kita ini, anak dunia ini. Hobi nonton film, hobi nonton gosip, hobi makan dari warung ke warung, dari restoran ke restoran, hobi buka apa namanya? Grab, buka ini, apa itu? GoFood, hobi buka GoFood. Tahu ini apa namanya? Wah ini ratingnya banyak, ratingnya itu kita kalau suruh mensyaratkan restoran nomor 1, syarat restoran, syarat makanan, mensyaratkan ada khilaf banyak ulama, ada khilaf banyak ulama di dunia, ulama ada di dunia. Tapi begitu dulu baca Al-Quran, surat Al-Fatihah itu enggak, maknanya apa? Dalam Al-Quran itu banyak sekali maknanya dia. Hidupnya abna apa ya? Abna akhirat atau abna hidup. Kita ini sebetulnya anak-anak akhirat yang nanti semua akan kembali ke tanah air kita yang asli. Jangan jadi abna dunia. Nah kata beliau, dari Ibrahim, kalau kamu turun gunung ini kembali menemui anak-anak dunia yang obrolan dunia, yang semangatnya dunia, fa'idhum bi'al-fa'id. Maka kamu punya kewajiban memberi nasihat mereka dengan tepat. Apa itu kepada kamu? Qul lahum, katakan kepada mereka, man yuksiril akla la yajid ladzatan satu. Siapa yang banyak makan, tidak mungkin dia menemukan kelezatan dalam ibadah. Ini makanan halal ya. Makanan halal. Kalau makanan halal tidak mungkin ibadah. Bukan cuma lezatnya ibadah, ibadahnya aja dia tidak mungkin. Siapa yang kebanyakan makanan halal tidak mungkin mendapatkan kelezatan ibadah. Satu. Ini bisa buat pegangan kita. Soalnya nanti ada makanan untuk pengajian. Tidak apa-apa makan. Kedua, man yanin kathiran, siapa yang kebanyakan hidup, la yajid fi umrihi barakatan. Umurnya tidak akan berkah, sempit umur. Kalau dari satu sudah satu lagi, dari satu sudah satu lagi. Ya Allah, baru sholat subuh sudah jam 11 mau ada zuhur. Jadi ada zuhur asar, waktunya tidak berkah, umurnya tidak berkah. Ya Allah, baru saya umur 17 tahun sekarang sudah 30 tahun sudah 40, dia tidak buat apa-apa dengan umurnya. Umurnya tidak berkah. Kenapa? Tidur dosa. Tidak dosa, tidur kok dosa. Tidur itu tidak berdosa. Tapi orang yang kebanyakan tidur dia tidak berada. Tidur ini kan untuk ibadah, untuk tidur. Sama semuanya kalau kita masukkan ke dalam rumusnya. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Tidur untuk hidup, bukan hidup untuk tidur. Kemudian yang ketiga, wa man talaba ridwan nas fala yantabir billah. Siapa yang hidupnya hanya mengharapkan keridhaan manusia, maka dia jangan menunggu ridhonya Allah. Hidupnya riak, dia bingung sama komentarnya orang. Siapa yang bingung dengan komentarnya orang, pasti dia lupa dengan komentarnya Allah. Komennya Allah itu gimana? Komen Allah terhadap diri kita ini gimana? Itu yang penting. Kalau komennya orang mau 1 juta orang, 2 juta orang, 1 miliar orang, komen kita itu tidak ada gunanya sama sekali. Komen yang memuji tidak ada gunanya, komen yang mencaci juga tidak ada gunanya.
Tidak ada dampaknya, tidak ada mandorot. Tapi kalau yang komen Allah, itu baru berbahaya dan baru bermanfaat. Kalau Allah bilang Nabi Ibrahim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ni'mal 'abdu." Ya Allah, ini sebaik-baik hamba. Ya Allah, ini yang komen Allah. Kalau yang komen manusia ada artinya. Ini sangat kita yang menyebut dia itu sebaik-baik hamba. Ini bermanfaat. Nah, kita hidup harus seperti itu. Allah ini komentarnya Allah tentang sholat saya bagaimana? Komentarnya orang tentang sholat saya tidak ada gunanya. Komentarnya Allah tentang bacaan Al-Quran saya bagaimana? Komentarnya orang nggak ada manfaatnya. Dan semua di dalam hidup kita. Siapa yang sibuk dengan komentarnya orang, dia akan lupa terhadap komentarnya Allah. Dia tidak akan menunggu komentarnya Allah. Padahal yang paling penting itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuksiril kalam bi fudulin wa ghibatin. Siapa yang terlalu banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya atau gosip, fala yakhruj minad dunya ala dinil Islam. Maka dia tidak akan meninggalkan dunia dalam keadaan muslim. Nauzubillah, negara ini serem ya. Padahal ini sudah jadi makanan sehari-hari gosip. Wa ansal rahimahullah annahu qala. Sahal rahimahullah dia berkata, "Jima'ul khairi kullihi fi hadhihi al-khisal al-'aimah." Sama juga. Kebaikan seluruhnya terhimpun dalam 4 sifat. Apa saja? Wa biha saratil abdalu abdal. Dan karena 4 sifat ini, 4 hal ini, seseorang itu bisa mencapai derajat abdal. Abdal itu wali. Wali itu ada abdal, ada autad, ada butuh, ada budul. Oh, kita bisa jadi abdal itu adalah wali. Sudah senang kita ya. Kata beliau, karena 4 sifat ini, seseorang itu bisa diangkat derajatnya menjadi abdal, menjadi wali Allah SWT. Tahu tidak jadi wali? Tahu tidak mau jadi wali? Apa? Jadi ada 4 sifat ini. Kalau kamu terpenuhi 4 sifat ini, kamu sudah jadi wali. Kata siapa ya? Kata Sahal rahimahullah. Apa pertama? Pertama, ikhnasul butul. Syarat mau jadi badal, jadi wali. Yang pertama adalah mengempeskan perut. Mengempeskan perut maksudnya lapar. Kalau tidak mau lapar, tidak jadi wali. Ikhnas itu kempiskan perut. Artinya perutnya ini jadi tipis. Ini perut saya ini tidak pernah tipis-tipis. Maksudnya tadi bukan perutnya tipis secara terus tipis. Banyak itu wali-wali yang saya lihat perutnya tidak tipis. Maksudnya bukan perutnya tipis cekung perutnya, memang itu ekstrimnya seperti itu. Ada juga orang yang perutnya tipis ahli maksiat, ada juga. Loh, ini maksudnya apa? Maksudnya menghindari makan kenyang. Ikhlasul butuh. Salah pertama. Yang kedua, wassomtu, diam, tidak banyak ngomong. Kalau banyak ngomong tidak boleh jadi wali, tidak ada wali. Yang ketiga, al-i'tizal 'anil khalq, meninggalkan makhluk. Nah ini uzlah. Maksudnya uzlah di sini sudah kita bahas. Saya tidak akan membahas lagi, nanti dilihat rekaman-rekaman yang baru. Yang keempat, syarat jadi wali yang keempat, sahbul lail, begadang di malam hari. Kalau di malam tidur, terus di sana jadi wali, sudah jadi wali. Bahkan Nabi Abdullah bin Asy'ari bilang, siapa yang tidak sholat tahajud jangan ngaku-ngaku dirinya seorang murid. Jangan ngaku dirinya mencari ilmu kalau malam tidak pernah bangun. Jangan bilang diri kamu boleh. Syarat boleh itu pertama bangun tahajud, walaupun 15 menit sebelum ada, walaupun setengah jam sebelum ada, kamu sudah bangun sholat. Kalau sholat malam
zikir. Zikir tidak bisa baca Al-Quran. Pokoknya lakukan sesuatu yang baik, bangun di tengah malam, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan ampun untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kamu bangun malam cuma duduk la ilaha illallah, Allah, Allah. Pokoknya kamu bangun malam. Syaratnya jadi wali bangun malam. Bahkan sampai ada guru yang memerintahkan muridnya, pokoknya bangun malam jangan maksiat. Dan bangun malam nonton TV. Pokoknya bangun malam. Tidak sholat tidak apa-apa. Duduk kamu. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Pokoknya bangun malam. Nanti kamu akan dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Asa ayat kalau buka amalan mudah. Boleh jadi Allah akan memberikan kepada kamu kedudukan yang terpuji. Ini tinggal satu saya selesaikan. Wa qala ba'dul 'arifin, dan sebagian kaum arif berkata, al-ju' ra'su malina. Wah, berbeda. Lapar itu modal lagi untuk beribadah mendekat kepada Allah adalah lapar. Kalau kamu tidak pernah lapar, kamu tidak punya modal untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nahu, maknanya apa? Annama yahsulu lana min faradin wa salamatin wa ibadatin wa halawatin wa ilmin nafi'in. Sesungguhnya makna dari lapar itu adalah modal kami, maksudnya apa yang kami dapat dari keselamatan, dari keluangan, dari ibadah, dari manisnya ibadah, dari ilmu yang bermanfaat. Apa yang kami dapat semua ini sebabnya apa? Bisa dari ju' wassabar alaihi, disebabkan lapar dan bersabar dalam kelaparan. Sabar, lapar dan tidak menggerutu. Lapar bukan lapar. Nanti jam berapa ini? Dapat juga. Jadi saya lapar sama sabar terhadap lapar tadi, tidak menggerutu. Lapar dan yang tahu kita lapar cuma kita, orang lain tidak ada. Kalau kita sudah seperti ini, kita bisa dapat keselamatan, bisa mudah ibadah, bisa merasakan manisnya ibadah, bisa dapat ilmunya bermanfaat. Wassallallahu alaihi lillahi subhanahu wa ta'ala, dan semua itu dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Abdurrahman bin Ali wafat. Allahumma sallallahu warhamhu wa'afi wa'afu wa sirru bi'at al-salki wal baraki وأن الله يعلي درجاته بالفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بلا حساب ولا عتاب ولا فتنة ولا عذاب، وأن الله يخرج بقبوله روحا وريحانا وشفعا وأمان يا حنان
hudan manna labi bisabit minna bil Mustafa Rasulih Nabi kulli suli bil Mustafa Rasulih Nabi kulli suli bil Mustafa Rasulih Nabi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi ila tasris rabbi walhamdulillahi